Ya, halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, sebuah restoran Indonesia di Hollywood, Florida menawarkan letupan rasa lewat sajian khas Sumbawa. Tentunya pemirsa, bisnis ini menikmati popularitas dalam ceruk pasar para foodies yang sedang mencicipi makanan baru. Saking tidak ada persiapannya, tiba-tiba hari pertama langsung ada yang beli. Bingungnya kita nggak ada to-go box, kan? Walah, di Indonesia pakai plastik juga, gue bilang gitu, udah masukin ke plastik, ikat kasih, jadi pakai plastik. Begitulah kisah Chef AB, co-owner Krakatoa Indonesian Cuisine, ketika memulai bisnisnya lewat sebuah stand di Farmers Market tahun 2014. Asal Sumbawa dan kuliah di Jogja, Chef AB membawa cita rasa nostalgia dari masa kecilnya. Saya ada sepat, terus ada singang, itu kayak gulai ikan tapi rasa Sumbawa, terus juga ada gecok. Bagi warga Florida, cita rasa Krakatoa lain dari yang lain. Sampai-sampai Krakatoa menarik perhatian sejumlah program kuliner di media. Kan tiba-tiba udah di siaran radio, terus orang udah pada antrian kan. Loh, ini kok orang-orang pada ngantri? Saya bilang gitu, oh kita dengar kamu di radio dengan Chef Norman, katanya kamu gini-gini, AB membangun bisnis bersama John Anthony, warga Miami, yang ketika berlibur ke Bali beberapa tahun sebelumnya, langsung jatuh hati pada makanan Indonesia. Abi and I would be on the motorbike at like 4 o'clock in the morning, till midnight that night, just going around and eating. Menurut John, rempah dan bumbu Indonesia sangat berbeda dan jadi nilai jual di mata foodies yang senang mengeksplorasi palet rasa baru. There's certain types of foods that are out there and they're everywhere, and I think what we have realized over 9 years now in total, that people are looking for something different. And certainly Indonesian food does that. Tahun keempat berjualan di Farmers Market, seorang pelanggannya yang bekerja di pemerintah kota membujuk mereka untuk membuka restoran. Sampai mereka menemukan lokasi ini yang mereka beli seharga $150.000 atau 2,3 miliar rupiah dan diubah jadi restoran Indonesia pada 2018. 5 tahun berdiri, Krakatoa kini melayani 70-an tamu setiap hari. And it was very good, and spices were great, and the rice was great, and we really enjoy coming here. I haven't had Indonesian food except just recently, so it's a new treat. It's being different. It's exotic to me, is what it was. That was what was enticing to it. It may be similar ingredients that you could get anywhere in any other restaurant, but the spices, the seasonings were just exotic. Dari Hollywood, Florida, Rio Twasikal, Ariadne Budianto, dan Supriyono, VOA. Ya, kita ke informasi lain. Sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Somalia tumbuh besar di kamp pengungsi di Kenya dan mendapatkan pelatihan keterampilan digital dengan dukungan PBB. Bekal keterampilan digital yang diberikan ini bisa membantu para pengungsi muda mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Di kamp pengungsian di Daha Hale di Timur Laut Kenya, Muhammad Matan yang berusia 30 tahun mengajar keterampilan digital kepada para pengungsi muda dan berharap keterampilan ini dapat memberikan kesempatan lebih baik bagi mereka. Nin computer garni zero basic ayaan u bilownaa kuwa zero markaa u bilowna ee bartaan waxaa sii barna skill ay ku shaqaystaan oo sidii freelancerka sidii oo kale transcription iyo translation iyo data entering iyo web development, web design, waxyaalahaas programadaas ma barnaan si u tagaan shaqooyin u sameeyaan xagga online-ka Orang tua Matan mengungsi dari Somalia tahun 2001 saat ia masih berusia 7 tahun. Matan awalnya melakukan pekerjaan fisik, tapi ia kemudian mendaftar di program pelatihan keterampilan digital yang didukung PBB di kamp-kamp pengungsi. Matan kini berharap keterampilan yang ia ajarkan akan membantu para pengungsi muda agar terhindar dari masalah.
Saat daraaddeed ayaa programkan ayaan u furnay inay ku caawino dhalinyarada drugska iyo dhibaatooyinka xarooyinka ka jira si oo ka tuugnimada bilaabatay ninka dhalinyarada waxba u hanin wax u bartay waxyaalo kale ayuu ku kacayaan marka waxaan go'aansanay in dhalinyarada xaafadaha joogan inay xirfadda kombiyuutarka ay bartaan skillkan si ay ku helaan ee loo hortago waxyaalaha dhacaya xarooyinka ka dhacayo nabadgelyada iyo drugska iyo dhalinyarada dhibaatada ay ku dhex jiraan mar walba. Para siswa bisa mengikuti kelas yang berbeda selama seminggu. Beberapa di antaranya memilih sesi akhir pekan. Abdi Rahman Hasan adalah salah satu peserta pelatihan yang mengatakan program ini telah memberinya manfaat. Waxyaalo fara badan ayaan baranay. Aan hadda iska hadla hadda anigu basic waan bartay. Waxyaalo kale oo xirfado badan oo aan ku shaqaystaan bartay. Sida freelance oo kale, software, waxyaalo badan, accounting, waxyaalo badan ayaan meeshan ka bartay. Marka aad iyo aad ayaan faa'iido uga gaarnay. Matan saat ini memberikan kelas gratis kepada lebih dari 70 siswa di kamp pengungsian dan bertujuan memperluas program tersebut. Tapi menurutnya ada beberapa kesulitan dan ia perlu bantuan. Caqabadaha naasto waxaa waaye kombiyuutarihii oo old naga oo aad noogu shaqaynaynin meesha internetkada aad iskaga xun oo waxaan iska isticmaalnaa wax databaan wallahi aan isticmaalnaa waxaan rajaynaynaa inay meel kaweyn ay noqoto oo aan kasii beedno iyo kombiyuutarahan inaan kasii bedelno adduun mar walba digital ayuu maraya casriga hor leh shay walba waa lasii bedelaa haddaan helno wax dhaqaale iyo caawitaan aan helno inaan kasii weynayn ayaan jecelnahay. Kenya menampung hampir 800.000 pengungsi dan pencari suaka, terutama dari Somalia dan Sudan Selatan menurut PBB. Para pengungsi terlatih seperti Muhammad Matan optimistis, keterampilan yang mereka peroleh di tempat pengungsian akan membuka jalan bagi peluang yang lebih besar di masa depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Nah, salah satu tantangan utama pemakaian kendaraan listrik adalah infrastruktur pengisi daya yang masih kurang dan belum merata. Pemirsa, di Ghana ada solusi bagi pengendara motor listrik, yakni tersedianya fasilitas untuk menukarkan baterai motor listrik yang sudah lemah dan perlu diisi kembali. Linda Martey menyukai sepeda motor sejak kecil dan mengatakan ia ingin menentang stereotip bahwa sepeda motor adalah untuk kaum pria. Tapi saat pertama mencoba mengendarai sepeda motor, ia hampir terluka, jadi ia berhenti. Like you can easily get your leg somewhere bent because of the exhaust pipe. When you are getting down and you get off from at that side of the exhaust pipe, yeah, you get yourself bent. Tahun 2019, Linda diperkenalkan dengan sepeda motor listrik dan ini menghidupkan kembali minat masa kecilnya. Sejak itu ia bekerja sebagai kurir yang memakai sepeda motor listrik di ibu kota Ghana, Accra. Menurut Linda, sepeda motor listrik lebih mudah dioperasikan dibanding sepeda motor bensin. Tapi tantangannya adalah memastikan motor tetap terisi daya. But with the kind of work you do, the deliveries and stuff, if you charge at home and you're out in town and you run out of battery, then you have to go back home and charge. No. Karena itu, Linda menukar baterai yang sudah lemah dengan baterai baru di stasiun-stasiun yang dikelola perusahaan baterai Ghana, Kova. Sepeda motor memainkan peran penting di Afrika untuk membawa orang dan barang, terutama di daerah dengan transportasi umum dan infrastruktur jalan yang terbatas. Para pakar industri mengatakan, sepeda motor listrik lebih murah untuk dioperasikan dan lebih sedikit polusinya dibanding sepeda motor konvensional. Tapi menurut Bank Dunia, sekitar 50% kawasan Afrika Sub-Sahara tidak memiliki listrik. Bahkan tempat-tempat yang punya listrik pun akan kesulitan meningkatkan jumlah kendaraan listrik, menurut pendiri Kova, Eric Nygaard. They are struggling with this in the Western world. So when you plug, imagine everybody comes home at 5 o'clock and plugs their cars in. I mean, what it does, it creates an extreme electricity demand spike, which is quite intense. And so putting that pressure on the current grid systems across Africa would not work. Baterai Kova menyimpan listrik dari panel surya dan jaringan listrik nasional.
dan pengguna bisa menukar baterai yang habis kapan saja di banyak lokasi di seluruh ibu kota tanpa harus membebani jaringan listrik nasional. Kova telah beroperasi selama 2 tahun dan kini menukar sekitar 200 baterai setiap hari di Accra. Menurut Kova, baterai mereka juga bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga, bahkan untuk generator saat listrik mati. Perusahaan ini mengatakan baterai mereka berpotensi memasok listrik kembali ke jaringan listrik nasional untuk mendukung perusahaan listrik Ghana, ECG. And so let's say you're in an area of Accra that they're going to do like ECG is going to shut it off. Potentially we could support the local distribution network and say we will provide energy from our station to you. Kova mengatakan mereka berharap teknologi yang mereka terapkan akan membuat energi dapat selalu diakses oleh warga. Dan hal ini akan mendorong adopsi kendaraan listrik di Afrika bisa berlangsung lebih cepat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Nah, lagi-lagi tentang AI ini pemirsa, kecerdasan buatan dan percetakan 3 dimensi bisa merevolusi pembuatan mobil. Mulai dari tahap desain hingga manufaktur. Sebuah usaha rintisan di Amerika Serikat memproduksi mobil dengan teknologi mutakhir yang memungkinkan pembuatan suku cadang secara lebih mudah dan khusus dibanding manufaktur tradisional. Industri pembuatan mobil tidak banyak berubah dalam 100 tahun terakhir karena tidak efektif, menurut inventor dan perancang mobil Kevin Zinger. It took too much time and too much capital and was too risky because all of that time and capital went into a set of industrial cookie cutters that couldn't be changed. They could only cut the same cookie. Kevin dan putranya Lucas berupaya mengubah hal itu dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk merekayasa suku cadang yang diproduksi dengan pencetak 3 dimensi yang lebih ringan dan lebih mudah dikustomisasi dibanding manufaktur tradisional. But if you want to change that part, you'd have to make a new casting mold. So re-engineer your entire casting mold just to make one design change. In our process, we just re-optimize with the software, we print it on our 3D printers in metal, perfectly optimized, wasting no material. And if you want to make a design change, within days we can have a new part to you. Zinger 21C mereka adalah salah satu penemuan terbaik tahun 2023 menurut versi majalah Time. Kevin mengatakan mobil ini memiliki mesin hibrida yang bertenaga dan menghasilkan hampir 1.400 tenaga kuda. This car symbolizes the transition from a built world, like physically human built world that's analog, to a completely new, much more efficient world, a world that is much more in harmony with nature because it minimizes material and energy use. Menurut Kevin, ini adalah pendekatan yang menurunkan emisi karbon industri dan mendemokratisasi desain mobil karena memungkinkan produsen lokal dimanapun untuk membuat suku cadang terkustomisasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Nah, sebuah restoran cepat saji yang dijalankan mesin robotik belum lama ini dibuka di Pasadena, California, Amerika Serikat. Restoran otomatis memanfaatkan robot untuk membuat makanan dan memakai kecerdasan buatan untuk menerima pesanan, tetapi manusia masih terlibat dalam menyusun dan mengemas makanan. Robot ini sedang menyiapkan kentang goreng, sementara robot lainnya membuat burger di restoran Cali Express. In the back, there's a refrigerator that has chunks of meat, so it fresh grinds every single patty and forms it to order. Restoran otomatis penuh pertama di dunia ini berlokasi di Pasadena. Robot bisa mengingat wajah pengunjung dan menangani pesanan. Pelanggan tidak perlu memberikan tip seperti di kebanyakan restoran Amerika lainnya. Menurut pemiliknya, ini terobosan revolusioner dalam keselamatan untuk menghindari karyawan terpeleset atau kena luka bakar, sekaligus mengurangi limbah makanan dan penggunaan minyak. We're really focused on the restaurant space.
if you think about the restaurant space, it's, they don't have the best technology. It's not really the same as the tech industry. It's the area really that technology left behind. Pengelola restoran mengatakan robot adalah pekerja ideal karena tidak pernah absen atau minta kenaikan gaji. Walau biaya perawatan robot belum diketahui, tapi pemilik restoran berpendapat jumlahnya tidak akan memberatkan. We're talking about 5 to 6 people per shift down to 1. So that's what, 80% savings? Penghematan merupakan alasan terbesar dalam integrasi robot ke dalam dunia kerja. Tahun 2023, Gubernur California Gavin Newsom menaikkan upah minimum pekerja restoran cepat saji menjadi $20 per jam atau sekitar Rp310.000 per jam. One argument on the part of employers who were against the proposition to elevate the minimum wage for fast food workers was that was going to make it more expensive for them to operate, and they were going to look for ways to cut costs. Gasper menambahkan, meningkatkan upah minimum merupakan upaya menarik pekerja masuk ke dalam industri restoran cepat saji. Sementara menurut Tony, robot adalah cara menghindari peningkatan biaya tenaga kerja, dan robot bisa melakukan banyak pekerjaan yang tidak disukai manusia. But the truth of the matter is, even paying $20 an hour in Pasadena, I will have a hard time hiring enough staff to work here in this restaurant. Walau pelanggan senang dengan layanan baru ini, tapi menurut Gasper, penggunaan robot tidak luput dari masalah teknis dan mengakibatkan hilangnya interaksi dengan manusia. The employees complain that, they have to monitor these automatic machines because they tend to fail a lot. People end up wanting to talk to a human being because they know that human beings can process more complex requests. Robot telah berperan besar dalam industri manufaktur, dan seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri, robot akan berkembang dalam lebih banyak industri. Tapi belum jelas apakah konsumen di industri restoran sudah siap dilayani oleh pramusaji dan koki robot. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, banyak anak era digital di Amerika Serikat yang terbiasa mengetik di komputer belum tentu bisa menulis dan membaca tulisan sambung. Ini menguatkan desakan mengembalikan pengajaran tulisan sambung ke sejak SD. Sebuah sekolah dekat Los Angeles bahkan mulai mengajarkan kelas menulis ini sebelum Pemda mewajibkannya. Tulisan kursif alias tulisan sambung atau tulisan Latin semakin asing bagi anak era komputer. Ini membuat mereka tak bisa membaca dokumen-dokumen bersejarah. I do know what the U.S. Constitution is, but I don't know how to read it. We have, I told you, the Constitution in our library. It's handwritten in cursive. So if you can't read those pieces of history without somebody translating it for you, I find that to be kind of sad too. So I just want my students to have that choice. Pamela Keller adalah guru sebuah SD di kota Fullerton, negara bagian California, tak jauh dari Los Angeles. Ia mengajar siswa kelas 4 hingga 6 untuk menulis sambung. A lot of my students will say, oh, it's too hard to write in cursive. And so we tell them, well, it's going to make you smarter. It's going to make some connections in your brain. And it's going to help you move to the next level. And then they get excited. Because I just feel like it's this fancy how to write, and it's just like fun to learn, like new letters. Sejumlah penelitian mendukung argumen bahwa tulisan tangan ikut memicu kecerdasan anak dibandingkan mengetik di keyboard komputer. Riset oleh peneliti Norwegia pada 2020 misalnya menemukan kelebihan menulis dengan tangan bila pun sang anak menggunakan bolpen elektronik atau layar tablet. You're using different neural networks when you're doing cursive rather than printing, and so it's creating those pathways in your brain. It also helps, I would say, with the retention of information, how letters are formed. As you're creating the letter, you're thinking about what is the sound that letter makes and how does it connect to the next letter and what are those two sounds together. Mulai Januari 2024, perundangan di negara bagian California kembali mengharuskan pengajaran tulisan sambung bagi siswa SD. The language in the bill was pretty narrow, just saying that students would be introduced and exposed to cursive writing between the ages of 1st through 6th grade. The hope
of the legislation is that by the time students leave 6th grade, they would be able to read and write it. California menjadi negara bagian ke-23 di Amerika yang mewajibkan pengajaran tulisan kursif. Menurut mycursive.com, penggalak tulisan sambung. Pengajaran tulisan kursif alias tulisan sambung menghilang dari sekolah dasar di Amerika Serikat bersamaan dengan masuknya tablet serta komputer ke ruang kelas. Tapi bersamaan dengan itu, sejumlah penelitian menunjukkan kemampuan baca siswa SD di Amerika akhirnya tertinggal dibandingkan negara seperti Singapura dan Jepang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini pemirsa, terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.